Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast pertama kami. Itu podcast yang membahas tentang dunia perkuliahan. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sangat kece-kece dan ganteng-ganteng ini ya guys. Nah, saya perkenalkan satu-satu. Di sini ada Kakak Danu, Kakak Sabil, dan ada Kakak Akbar. Baiklah, bisa dimulai ya? Boleh. Nah, di sini saya mau bertanya tentang ekspektasi kalian tentang dunia perkuliahan. Awalnya itu gimana sih? Ya. Dari mana dulu nih? Dari Kakak Danu Pak. Oke, boleh lah. Ekspektasi gue itu yang pertama itu kayak yang pastinya kita butuh gelar kan? Iya. Yang pastinya kan kita harus gelar dulu, terus pengen dapat pendamping hidup gitu kan? Iya. Bisa. Amin. Itu saja mau sukses gitu. Pasti semua orang kan pengen sukses kan, teman-teman itu pengen sukses gitu kan. Ya, gue sih itu aja sih, gitu sih. Ya, itu aja sih dia. Ya, selanjutnya saya jadi ekspektasi saya bisa berkuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini. Yang pertama itu mempunyai target untuk lulus di minimal 3 tahun ke bawah. Ada dengan gelar cum laude. Amin. Amin ya. Dengan dorongan dari motivasi dari orang tua dan teman-teman dan keluarga dekat, mudah-mudahan saya bisa mencapai target tersebut. Selain dari itu, saya berkuliah di sini bukan hanya untuk sekedar menuntut ilmu saja, melainkan untuk menambah pengalaman saya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa menunjang sportivitas saya sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di sini. Terima kasih. Ya baik, ekspektasi saya sebagai mahasiswa sebelum masuk ke kampus UIN Alauddin Makassar ini, saya sudah merencanakan atau niatkan memang untuk mencapai tujuan atau untuk membanggakan kedua orang tua saya, dan dengan untuk menggapai gelar atau setiap kita masuk di sini pasti kita akan mendapatkan gelar, tidak mungkin tidak. Kita pasti akan mendapatkan gelar. Saya menuntut ilmu ini bukan sekedar menuntut ilmu saja, tetapi untuk supaya menjadi motivasi atau pengalaman saya, dan selain itu saya juga bisa bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Sekian mungkin itu. Ya, itulah tadi ekspektasi dari teman-teman kita, sangat bagus ya guys. Mungkin dari teman-teman juga di luar sana pasti punya ekspektasi juga kan. Nah, selanjutnya ini motivasi kalian masuk ini itu apa sih? Kan banyak kampus lain, kenapa harus motivasi? Betul. Ya. Kenapa kita harus pilih kampus UI? Iya, betul. Kampus UI padahal di luar sana itu masih banyak kampus ya. Betul. Kalau gue sih ya kayak tadi ya, udah diniatin kan, udah disuruh sama orang tua kan kayak gini. Kata orang tua kayak gini, lu masuk UIN aja gitu kan, masuk UIN terus kan itu bukan ambil manajemen dakwah kan, gue kira kan mendakwah gitu kan, kira-kira dakwahnya kayak gitu, ternyata apa? Gimana sekarang tuh? Gitu aja sih. Terus gue ambil manajemen dakwah kan, itu ada kan 3 pilihan, manajemen dakwah, terus dapat ilmu hadis juga, dan teknik farmasi gitu. Farmasi. Iya, kayak gitu kan, obat-obatan. kayak gitu ya. Gua ambil, terus gua lulus di manajemen dakwah kan, terus gua bersyukur banget kan, dakwah ini gua mau dakwah kan, gua kan juga ya, alhamdulillah kan bisa dakwah gitu kan. Iya, betul. Dakwah pilihan keberapa? Pilihan pertama gua. Oh, alhamdulillah. Iya, itu mah gua bersyukur banget gitu. Itu aja sih kalau Itu dari niat ya guys, sudah diniatkan dari awal niat kan. dari ini. Kalau dari Kak, Jadi kalau dari saya sendiri, saya itu nggak ada niatan pertama ya untuk kuliah di UIN, di kampus UIN tersebut, karena saya sudah mendaftar beberapa kali di kampus-kampus, tetapi ya belum rezeki lah. Jadi nggak lulus. Iya, nggak lulus.
Jadi orang tua saya itu menyarankan untuk masuk di kampus UIN karena banyak kenalan juga ya dari keluarga-keluarga yang kuliah di sini. Jadi orang tua saya itu menyarankan untuk masuk di jurusan manajemen dakwah. Nah, jika orang-orang mendengar nama jurusan tersebut, pasti pandangan mereka terhadap manajemen dakwah tersebut adalah tentang jika lulus pasti akan menjadi penceramah atau pendakwah kan? Tapi sebenarnya tidak. Jadi lulusan manajemen dakwah itu bisa menjadi selain dari pendakwah bisa membuat atau membangun bisnis-bisnis yang ya karena dalam manajemen dakwah tersebut bukan hanya mempelajari tentang manajemen saja, melainkan kita mempelajari ilmu-ilmu agama sehingga di saat kita berbisnis nanti kita bisa mengetahui apa syariat-syariat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Berdampingan ya guys antara urusan dunia dan akhirat. Seimbang. Ya. Kenapa pilih UIN? Motivasi. Kenapa saya pilih UIN? Karena saya dulu waktu mendaftar ada 3 pilihan kan? 3 pilihan. Pertamanya itu tafsir Al-Quran. Yang kedua penyiaran komunitas penyiaran Islam. Yang ketiga ini manajemen dakwah. Tetapi mungkin karena segi dan perilaku saya atau doa orang tua saya atau junjungan orang tua saya, karena saya lulus di manajemen dakwah pilihan yang ketiga. Betapa banyaknya di kampus di sini, sedangkan kakak saya kuliah di UMI. Dia sudah lanjutkan ini S2-nya. Dan saya katanya tidak masalah. Kampus dimanapun, kampus negeri atau dimanapun sama aja. Sama aja. Kita belajar sama-sama. Bukan untuk mengajar, tetapi kita untuk belajar. Walaupun kita sudah sukses, kita tetap belajar, karena belajar ini tidak ada habisnya. Dan kita ini sebagai mahasiswa, motivasi saya sebagai mahasiswa ini hanya untuk bukan hanya untuk mendapatkan gelar atau pangkat, tetapi untuk bagaimana bisa bermanfaat bagi kedua orang tua saya wad dunya wal akhirah. Dan setelah itu saya ingin juga bisa bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat dunia seluruh alam. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya kita ini kan maba ya. Iya, maba. Maba, menurut kalian maba itu pantas nggak sih untuk capek? Dari banyaknya tugas atau apa, itu pantas nggak sih menurut kalian capek? Iya. Dan Bisa sih pantas-pantas aja gitu kan. Kita kan masih maba gitu kan. Iya. Dan cara kalian untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Menghibur diri kah atau bagaimana? Iya, baik. Saudara kan, gue sih ya kalau banyak tugas kan, Iya. kalau belum gua kerjakan gua kan harus refreshing dulu kan, Iya, ya betul. isi-isi otak-otak gitu kan, gimana nih intinya. Ntar kalau udah refreshing kan udah kayak enakan gitu. Iya. Ya udah langsung kita Healing gitu ya? healing kan, Iya, gitu healing, aja. guys. Terus ya udah kita kerja aja gitu kan, tugasnya. Ya kalau mau bosan mah ya itu ya kita kan masih maba gitu kan. Kalau bosan mah ya syukurin gitu. Pikirin orang tua di rumah ya Iya, guys. harus itu. Iya. Biayanya mah parah. Oke, itu dari kakak Danu ya. Kalau dari kakak Sabi? Jadi kalau dari saya sendiri, hal yang saya lakukan ketika saya bosan atau tidak ingin atau tugas banyak masuk ya, yang namanya kan maba pasti tugas banyak masuk kan. Iya. Jadi saya sebagai maba itu harus mempunyai semangat yang tinggi karena jikalau saya bosan atau tidak bisa mengerjakan tugas atau bisa juga disebut malas ya mengerjakan tugas, sebaiknya kita mengingat perjuangan orang tua kita yang membayar uang kuliah kita, yang membayar biaya hidup kita di sini kan. Kita kan hidup ngekos kan atau kontrak begitu tanpa dampingan dari orang tua. Jadi orang tua hanya memberikan kita uang dari jerih payah mereka.
Jadi dengan mengingat motivasi dan dorongan dari orang tua, kita bisa mempunyai semangat untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ya, mungkin dari saya sendiri. Ya, mungkin kalau saya kebanyakan tugas atau capek, saya flashing atau mengisi stamina dulu. Iya. Gimana? Karena kita ini masih maba toh, kita jangan karena kalau semester 5 itu semacam kita jangan dipaksakan misalnya karena kita kenapa ini lemas sekali tidak saja tugas karena wajar karena kita masih maba. Iya. Beda dia yang ngeluh ya. Beda dengan yang sudah lama karena biasa lama-lama bisa. Iya. Kita ini maba mahasiswa baru kan. Jadi kita situasikanlah dengan kemampuan kita. Jalani. Nah, kita selesaikan juga, tapi kita advising atau istirahat untuk mengisi stamina. Nah, kita untuk belajar selesaikan tugas menumpuk, kita membutuhkan stamina yang banyak. Betul. Oke. Baik. Oke, itu tadi ya guys dari anak-anak yang kece-kece ini. Nah, tadi sudah dibahas capeknya. Apa sih serunya kuliah menurut kalian? ada sih ya. Sebenarnya gimana sih? Ya. Tadi mulai dari Yusuf dulu lah. Ya. Jadi sebenarnya kuliah banyak ya. Mulai dari kita mendapatkan banyak pengalaman baik dalam mengerjakan belajar ataupun organisasi yang kita ikuti. Betul. Nah, dan kan kuliah itu banyak organisasinya ya. Kita bisa mengikuti organisasi apa saja yang kita gemari atau sukai. Dan yang kedua itu kita mempunyai atau menambah banyak teman. Nah, kan perkuliahan itu kita mempunyai banyak teman dari berbagai daerah. Itulah sebenarnya berkuliah. Kita bisa menambah pengalaman, wawasan, dan juga menambah pengetahuan dan bisa menambah dan juga kita bisa menambah teman-teman atau kenalan. Betul. Terima kasih. Gitu ya. Ya. Sama aja sih, Cok. Sama ya? Iya, sama aja. Saudara kan. Sama. Oke. Nah, selanjutnya apa ya guys ya? Kalian punya pandangan ke depannya nggak sih? Sudah bayang-bayang nggak sih masa depan kalian itu depannya gimana? Setelah lulus di kampus ini, punya nggak bayangan tentang masa depan kalian? Pasti punya. Beda-beda. Apa tuh kalau kita buat? Kalau saya sih dari pandangan masa depan, saya sebelum pulang ini saya usahakan menaikkan kedua saya haji. Amin, amin ya Allah. Untuk saya bagaimana bisa sukses saya bisa melihat menangis orang tua saya bukan dari kegagalan saya, tapi dari keberhasilan saya. Insya Allah. Jadi ya kalau dari saya sendiri ya bayangan saya juga insya Allah saya sudah lulus di universitas tersebut. Saya akan jika belum punya opsi atau mendapatkan pekerjaan, saya insya Allah akan lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, jadi dan dengan menjadi ini membangun suatu bisnis akan bisa mendapatkan pengalaman kerja dan bisa mendapatkan penghasilan sendiri juga ya. Mungkin kalau dari saya ya. Kalau gue sih ya kayak tadi sih kalau bayang-bayang gue kan belum ada sih kalau masih S1 kan gue masih mau sekolah kan ya sekolah misalnya gue lanjut S2 kan misalnya gue mau lanjut S2 di Udang kan insya Allah amin doain ya amin ambil jurusan apa ya kira-kira pendidikan kayaknya supaya kita kan ada bayang-bayangan untuk jadi guru lah atau pengajar dakwah gitu bisa dosen mainan banget sekarang betul bagi doang langsung kasih makalah bikin makalah itu presentasi dia duduk kita aja maaf ya dari Itu, maaf ibu itu keluar dari seri doang maaf. Apalagi ya, mungkin itu saja ya guys. Sudah banyak ya guys
Mungkin orang gitu ya, mungkin ada pesan-pesan untuk adik-adik atau teman-teman selanjutnya yang akan melanjutkan pendidikan kuliahan. Ya, Bisa dekat ya guys. Ya, iya. Pesan-pesan itu. Saya sejauh ini aja dah. Ya, silakan Kak Akbar. Baik, saya akan untuk membuat sebuah pesan untuk adik-adik yang mau masuk di sini atau untuk kuliah di kampus UIN Alauddin Makassar ini. Saya menyampaikan kita betapa besarnya kita, betapa kuatnya kita di dunia ini. Kita harus Telepon namanya ya. Nah, lanjut. ya. Saya harapkan untuk adik-adik atau mahasiswa yang ingin calon-calon mahasiswa yang ingin masuk ke UIN Alauddin ini di kampus, saya harap untuk memilih jurusan manajemen dakwah. Ya, betul. Karena berapa banyaknya jurusan saya ditakdirkan untuk mengikuti manajemen dakwah. Manajemen dakwah banyak. Bukan hanya dakwah untuk selesai mendapatkan amal atau mendapatkan pekerjaan. Tidak, kita mendapatkan juga motivasi. Betul. Kita mendapatkan motivasi. Itu dan setelah itu kita juga niatkan niatkan untuk kita seakan-akan kita lupa perintah Allah. Karena kita kenapa diajarkan begitu, bukan hanya diajarkan dengan hadis-hadis saja, tapi kita belajar ayat-ayat Al-Quran juga. Ya. Mungkin itu saya. Ada tambahan? Jadi pesan dari saya itu sebagai mahasiswa ya, Iya. untuk calon mahasiswa baru di tahun kedepannya, yaitu persiapkanlah diri kalian karena dari jenjang siswa itu ke mahasiswa proses belajarnya sangat berbeda ya, berbeda sekali. Jadi kalian harus mempersiapkan diri baik dari segi mental ataupun pengetahuan agar kalian bisa mencapai tujuan kalian. Nah, saran dari saya, dimanapun kalian sampai ya, di kampus manapun kalian berada, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kalian ya, dimana kalian lulus, kita harus tetap bersyukuri karena sesungguhnya takdir itu sudah ditentukan Allah SWT. Baik, terima kasih. Kalau sedikit tambahan sih, kalau bos dimanapun kampusnya itu public speaking nomor satu. Ya, betul. Itu aja sih. Iya. Speaking sangat penting. Aku penting sekali ya. Dan tambah sedikit dari saya, mungkin kalian juga bisa bertanya-tanya kepada mahasiswanya, bertanya-tanya. Nama Instagramnya ada di bawah sini. Mungkin dulu ya guys, pesan selanjutnya dari kesehatan yang seperti saya yang seperti ini. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk kakak-kakak kita kali ini. Ada saran dan telah berbagi pengalaman juga. Sangat keren ya guys. Oke. Sekian, assalamualaikum. Dadah. Terima kasih. See you next time.